Inilah Pulau Seprapat. Jarak menuju Pulau Seprapat dari Tugu Pati rupanya tak jauh. Hanya berjarak kurang dari 5 km. Rasa penasaran yang besar membuat tim penelusuran misteri dunia mencoba mendatanginya secara langsung. Lokasi yang gadang-gadang menjadi lokasi pesugihan ini. Pertama kali menginjakkan kaki di pulau ini, aura berbeda jelas terasa. Pepohonan tinggi dan rimbun dan suasana yang sepi membuat bulu kuduk merinding dengan sendiri. Ada satu tempat yang menjadi perhatian, yakni sebuah bangunan berisi makam tua. Konon, makam tersebut merupakan makam keramat dari sosok penyebar agama Islam di wilayah Juwana dan sekitarnya, yang dikenal bernama Lodang Datu. Lantas, siapakah Lodang Datu? Kalau keberadaan Pulau Seprapat ini bagi orang Jawa, ya istilahnya Jawa Tengah, itu tempat keramat yang sangat diandalkan. Dia bernama Mbah Lodang Datu. Mbah Lodang Datu. Juga banyak yang mengatakan wali bagus. Itu sebenarnya adalah makam ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Dikisahkan, Lodang Datu semasa hidupnya tak pernah menikah, lantaran ia hanya fokus mengasah ilmu kanuragan, hingga dirinya terbukti memiliki kesaktian mandraguna. Ada yang unik dalam melakukan ziarah ke makam Lodang Datu. Satu peraturan yang wajib ditaati, yaitu para peziarah hanya diperbolehkan berziarah pada saat malam hari, dan tak diperbolehkan pada siang hari. Entah apa alasannya. Pada malam hari, sang juru kunci akan mengantar orang-orang yang akan berziarah dengan menyeberangi Sungai Silugonggo menggunakan kapal kecil. Sesampainya di sana, sang juru kunci mengajak para peziarah untuk langsung masuk di makam tersebut. Kalau misalnya pengen ziarah di sekelilingnya nggak apa-apa, nggak harus masuk ke dalam. Oh, jadi di sekitaran sini? Ya, sekitarnya. Oh, itu juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau masuk ke dalam makam baru kita harus menggunakan Pak Juru Kunci. Kalau hari-harinya itu nggak peduli, yang penting apa itu pasarannya wage. Oh, pasarannya wage. Entah itu Senin atau Selasa atau bahkan Sabtu bisa juga. Tapi yang penting pasarannya wage. Pasarannya wage. Oke. Kalau nggak melalui Juru Kunci memang nggak bisa itu, Mas. Oh iya. Dulu kan masih bebas, masih alami. Sekarang ada aturannya gitu, ya dibangun. Ada aturan hukumnya di situ. Yang begitu melegenda dari Pulau Seprapat, yakni pulau dihuni oleh sesosok makhluk berbadan manusia tapi berkepala kera. Konon sosok ini merupakan eksperimen dari pusaka sakti di sana, di mana pusaka itu dapat mengembalikan sesuatu yang dipotong. Pernah satu kali sih. Tapi ya lihat hewan, tapi langka banget gitu. Oh, hewan langka, Mas. Hewan apa kira-kira? Seperti bunglon. Oh, seperti bunglon. Seperti bunglon, tapi ekornya itu panjangnya kurang lebih hampir 1 meter. Wah, 1 meter, Mas. Dia ada di pohon. Besarnya sekitar segini. Oh, hewannya segini. Hewannya segitu, tapi ekornya panjangnya 1 meter. Wah, aneh itu. Ya kalau tempat diyakini itu sejak dulu, yang sekarang masih juga masyarakat sini yakin itu adanya sumur gaib yang terletak di situ itu. Pusaka itu yang amat sangat. Sebenarnya kan dia pengen kaya, pengen merubah nasibnya, tapi malah dia dikasih pusaka. Dan pusaka itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan bisa menjadikan sesuatu barang yang berbeda. Nah, dan fenomenanya ceritanya dulu ada ular yang terpotong, ditempelin pusaka ini bisa. Siapapun yang mau berdoa ke dia akan jadi kaya. Selain
menjadi objek wisata. Rupanya ada saja ulah orang yang menjadikan pulau ini sebagai lokasi pesugihan. Peminta pesugihan umumnya akan melakukan perjanjian batin dengan penunggu pulau, yakni harus berziarah kembali setiap tahun sekali atau maksimal 1000 hari. Yang lebih mengerikan, bagi siapa saja yang sudah mengikat kontrak dengan penunggu di Pulau Seprapat, harus merelakan orang yang dicintainya sebagai tumbal. Seperti halnya keluarga, yang nantinya akan menjadi budak goib di tempat tersebut, dan menjelma menjadi seekor kera putih. Mungkin kalau menurut mitos itu betul, Mas. Betul, ya? Karena banyak yang ritual khusus untuk mencari pesugihan di Pulau Seprapat ini. Tapi yang pasti orang yang ajak ritual itu harus berdiam diri di makam Mbah itu semalam. Nah, orang banyak kan datang ke situ untuk berziarah. Ada tujuannya kan sendiri-sendiri. Ada yang minta pesugihan, ada yang minta kesehatan, ada yang minta rezeki yang barokah, juga ada. Tergantung orangnya yang minta. Saya tujuannya minta kesehatan dan rezeki barokah. Nah, kalau lainnya saya nggak tahu. Banyak kisah yang mengaku berhasil melakukan praktek pesugihan di pulau ini. Namun ada pula mitos yang mengatakan jika kelak semua yang diinginkan berhasil tercapai, orang tersebut akan meninggal dan tak bisa kemana-mana selain menetap menjadi budak goib di Pulau Seprapat. Nah, di situ kan biasanya kan orang minta syarat. Kalau nggak terpenuhi kan dia yang jadi tumbalnya.